bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian merasa sehat-sehat aja tapi pas dites COVID malah hasilnya positif? Nah, dokter mempunyai kombinasi dua cara berpikir yang keren, yaitu pertama ada rule-based reasoning dan case-based reasoning. Nah, mari kita bahas sama-sama. Jadi gini, rule-based reasoning atau RBR itu adalah cara berpikir yang memakai aturan baku. Misalnya, jika demam tinggi, batuk, dan sesak napas, maka dicurigai positif COVID. Hal ini merupakan pengetahuan standar dari buku medis. Sementara, case-based reasoning atau CBR itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Misalnya, ada pasien datang tanpa gejala COVID, tapi hasil tes swab-nya itu positif. Dokter jadi berpikir bahwa kasus ini itu mirip seperti pasien 2 bulan lalu yang ternyata positif COVID tanpa gejala, tapi ada faktor pemicu yang menjadikannya positif. Nah, metode hybrid sendiri adalah gabungan dari keduanya, yaitu pengetahuan medis standar plus pengalaman klinis. Karena kalau cuma mengikuti aturan di buku medis, hal ini justru kurang fleksibel, dikarenakan setiap pasien itu berbeda-beda. Kalau cuma mengandalkan pengalaman, hal ini justru berbahaya karena hal ini belum tentu benar. Dengan adanya gabungan keduanya, dokter mendapatkan fondasi ilmiah yang solid, wisdom dari pengalamannya, dan keputusan yang lebih akurat. Berdasarkan penelitian Jatmiko dan kawan-kawan tentang sistem pakar yang menerapkan metode hybrid, ini mendiagnosis demam berdarah dengan hasil metode hybrid terbukti memberikan diagnosis dengan tingkat keakuratan sampai 92%. Cara kerja untuk mendiagnosis dengan metode hybrid ini juga simpel, yaitu yang pertama ada dengar keluhan pasien. Terus yang kedua ada lihat protokol medis yang berlaku berdasarkan keluhan pasien. Yang ketiga ada ingat lagi kasus di masa lalu atau pengalaman dari dokter lainnya. Yang keempat, gabungkan keduanya untuk memberikan keputusan yang terbaik. Dan yang kelima ada monitor hasil diagnosis dan simpan sebagai pengalaman baru. Sebagai contoh, Dr. Budi kedatangan pasien yang bernama Bu Ani yang berumur 48 tahun. Bu Ani datang untuk tes COVID karena sempat berkontak langsung dengan orang yang positif COVID. Bu Ani mengatakan bahwa kondisi tubuhnya fit dan ketika dicek kesehatan dasar, Bu Ani tidak mengalami gejala-gejala COVID. Tapi saat di swab antigen hasilnya malah positif. Dr. Budi mengingat kembali bahwa ada kasus pasien pada bulan lalu yang menderita diabetes sejak 5 tahun lalu. Dan pasien tersebut positif COVID tanpa gejala apapun, tapi gula darahnya melonjak tinggi. Pada hari keempat, pasien tersebut langsung masuk ICU. Jadi, Dr. Budi tanya lebih dalam mengenai riwayat penyakit Bu Ani. Dan ternyata Bu Ani memiliki riwayat diabetes dan ketika dites, hasil tes gula darahnya juga sangat tinggi. Jadi, Dr. Budi melakukan penanganan ekstra kepada Bu Ani yang memiliki riwayat penyakit diabetes dan positif COVID, yaitu wajib punya oximeter untuk mengecek saturasi tiap 4 jam, terutama hari keempat dan hari ketujuh. Monitor gula darah ketat, video call harian, plus obat COVID dan vitamin dosis tinggi. Kesimpulannya, gabungan rule-based dan case-based reasoning bikin keputusan lebih tepat,
karena menggabungkan aturan standar dengan pengalaman nyata. Nah, dari sinilah Dr. Budi menggabungkan kedua metode itu. Protokol medis menunjukkan bahwa Bu Ani tidak terkena COVID karena tidak ada gejala yang menunjukkan positif. Tapi hasil swab sebaliknya, dan berdasarkan pengalaman Dr. Budi menunjukkan bahwa ada gejala lain COVID yang dapat menunjukkan bahwa Bu Ani positif COVID, yaitu gula darah yang melonjak.